Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi bersama Ustazah Dinda. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah, amin. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak di rumah selalu sehat, semangat, dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, di worksheet kalian halaman pertama itu ada bacaan menggunakan huruf tegak bersambung. Coba anak-anak baca terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah, sekarang Ustazah bertanya, apa tadi ya isi dalam bacaannya? Benar, tentang sapi ya anak-anak, bahwa sapi merupakan hewan ternak. Berat sapi itu mencapai ratusan kilogram. Makanan utamanya adalah lumput. Nah, manusia memelihara sapi atau menternak sapi itu diambil manfaatnya. Apa saja yang bisa diambil dari sapi? Yang bisa diambil dari sapi itu adalah dagingnya. Kemudian kulitnya bisa untuk dijadikan apa biasanya? Ya, dijadikan ikan udang. Kemudian susunya. Siapa di sini yang suka susu? Nah, susu berasal dari sapi. Kemudian untuk dagingnya itu biasanya digunakan sebagai bahan makanan. Kulitnya bisa dibuat untuk kendang, jaket, dan sepatu ya. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak di rumah, Ustazah memiliki video pembelajaran. Disimak baik-baik ya. Anak-anak hebat, hari ini kita akan mempelajari manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan berperan penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan manusia sebagai sumber pangan, bahan sandang, bahan kerajinan, dan lainnya. Masih banyak lagi manfaat yang diperoleh manusia dari hewan. Berikut manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Antara lain: 1. Penghasil bahan makanan. Sebagian besar makanan manusia atau makanan yang kita makan itu berasal dari hewan. Manusia membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan melakukan aktivitas. Salah satunya adalah sapi dan kambing. Nah, hewan tersebut menghasilkan bahan makanan yang penuh akan nutrisi. Manfaat yang dapat diambil dari hewan-hewan tersebut yaitu daging, kemudian telur, susu. Daging dan susu diantaranya diperoleh dari hewan seperti sapi, kambing, kerbau. Sementara telur dihasilkan oleh ayam, bebek. Adapun manfaat hewan bagi kehidupan manusia yang kedua yaitu sebagai penghasil bahan sandang. Hewan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bahan sandang manusia. Banyak sekali pakaian yang dibuat dari kulit hewan. Bulu domba bisa dijadikan wol untuk pakaian. Ulat sutra dapat menghasilkan benang sutra, atau kulit sapi dan kerbau dapat digunakan sebagai jaket. Manfaat hewan bagi kehidupan manusia yang ketiga yaitu sebagai penghasil bahan kerajinan.
Hewan tidak hanya digunakan untuk pakaian, tetapi dapat digunakan juga untuk membuat bahan kerajinan. Beberapa bagian tubuh hewan dimanfaatkan untuk bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. Kok ini adalah alat yang digunakan saat kita bermain badminton atau bulu tangkis. Ada juga cangkang kerang laut yang sering dimanfaatkan untuk bahan baku hiasan. Kerang dapat juga menghasilkan mutiara yang digunakan manusia untuk perhiasan. Manfaat yang keempat yaitu sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik bagi tanaman. Nah, daripada kotoran hewan seperti sapi, kambing, ayam ini dibuang, maka bisa kita olah menjadi pupuk organik. Pupuk organik ini memiliki kelebihan yaitu tidak membahayakan atau mencemari lingkungan. Manfaat yang kelima yaitu sebagai penghasil tenaga. Tenaga hewan juga biasa digunakan untuk meringankan pekerjaan manusia, misalnya kerbau dan sapi. Tenaga sapi sering digunakan untuk menarik gerobak, sementara tenaga kerbau digunakan untuk membajak sawah. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, itu tadi adalah manfaat hewan bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, anak-anak, sekarang di worksheet anak-anak halaman kedua itu ada 3 gambar hewan. Yang pertama, hewan bebek. Yang kedua, ayam. Yang ketiga adalah domba atau kambing. Nah, anak-anak jelaskan apa saja manfaat dari ketiga hewan tersebut ya. Anak-anak bisa mencari jawabannya di buku, di majalah, di koran, ataupun menurut pengetahuan anak-anak dengan melihat lingkungan sekitar rumah ya. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan mengenai penggunaan huruf kapital. Anak-anak disimak baik-baik ya videonya. Kalimat pertama. Pada kalimat pertama ada beberapa huruf yang menggunakan huruf kapital, yaitu Lani, Siti, dan Lani. Huruf L, S, dan L. Mengapa ini menggunakan huruf kapital? Karena merupakan nama orang. Dan ada juga yang nama orang dan awal kalimat, jadi menggunakan huruf besar. Kita coba yang lain. Untuk kalimat kedua, huruf D menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kemudian huruf L dari kata Lani juga menggunakan huruf kapital karena merupakan nama orang. Lalu huruf B dari kata bunga menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Huruf T juga ya merupakan awal kalimat. Berikutnya huruf T dari kata tidak merupakan awal kalimat. Kemudian huruf L dari kata Lani merupakan awal kalimat dan juga nama orang, jadi menggunakan huruf kapital.
Berikutnya huruf D dari kata di menggunakan huruf kapital. Dan yang terakhir huruf L dari kata lani menggunakan huruf kapital karena awal kalimat. Nah, di sini kita bisa melihat ada beberapa huruf kapital. Mengapa ya menggunakan huruf kapital? Nah, untuk huruf S ini digunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Kemudian huruf M ini merupakan nama hari, jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian yang huruf L ini merupakan nama orang, jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian yang lainnya ini adalah karena ayah itu merupakan kata ganti untuk orang. Kata ganti untuk nama orang, jadi ayah menggunakan huruf kapital. Berikutnya huruf K ini merupakan awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital ya. Kemudian ada huruf L, ini merupakan nama orang. Berikutnya ada huruf K, ini awal kalimat. Kemudian ada huruf D, ini merupakan awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital. Dapat kita simpulkan ya dari teks bacaan ini, yang menggunakan huruf kapital adalah awal kalimat, kemudian nama orang dan kata gantinya ya, kata ganti orang, kemudian nama hari. Nah, coba kalian perhatikan di sini ya. Yang menggunakan huruf kapital adalah kata ayah karena merupakan awal kalimat, kemudian Januari karena nama bulan, kemudian pada awal kalimat, Februari nama bulan, ayah awal kalimat, Maret nama bulan, pada awal kalimat, April nama bulan, pada awal kalimat, Mei nama bulan, ayah awal kalimat, Juni nama bulan. Berapakah awal kalimat dan ayah menggunakan huruf kapital karena merupakan kata ganti dari nama orang, kata ganti orang ya. Ini dia nama-nama bulan, semuanya menggunakan huruf kapital dari mulai Januari sampai Desember. Untuk penulisannya, awal katanya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sekarang kita simpulkan ya, penggunaan huruf kapital itu digunakan untuk apa saja. Ini dia, yang pertama untuk awal kalimat, yang kedua nama hari, yang ketiga nama bulan, yang keempat nama orang. Nah, anak-anak, sekarang kita buka worksheet-nya halaman keempat ya, yang ayo menalar. Nah, di situ ada gambar telur, timbangan, kemudian karung beras sepertinya ya, kemudian sama timbangan juga. Coba anak-anak baca terlebih dahulu, kemudian bisa dilanjutkan lagi videonya ya. Nah, setelah membaca, anak-anak kita akan mempelajari tentang macam-macam timbangan. Macam-macam jenis timbangan. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama, mengukur berat benda dengan satuan baku. Jadi, dalam satuan berat ada dua, satuan baku dan satuan tidak baku. Yang akan kita bahas bersama-sama adalah tentang berat benda dalam satuan
baku. Satuan berat untuk satuan baku terdiri dari 3. Yang pertama adalah kilogram atau bisa kita singkat dengan KG, di mana hurufnya adalah huruf kecil. Kita baca kilogram. Yang kedua adalah ons. Ketiga adalah gram atau kita singkat dengan GR, gram. Ketiga ini merupakan satuan berat. Alat untuk mengukur berat benda kita sebut dengan timbangan. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis timbangan. Yang pertama, timbangan pasar. Sesuai dengan namanya, timbangan pasar ini biasanya digunakan oleh pedagang. Kegunaan timbangan pasar ini adalah untuk menimbang barang-barang yang dijual di pasar. Apakah kamu pernah melihat timbangan seperti ini ketika kamu sedang berbelanja di pasar? Nah, jika pernah, ini adalah timbangan pasar. Cara menimbang dengan timbangan ini adalah memakai anak timbangan. Anak-anak, timbangan pasar ini kita akan mengetahui berat suatu benda yang akan kita timbang dengan menggunakan anak timbangan. Anak timbangan juga memiliki berat yang berbeda-beda, mulai dari 2 kg, 1 kg, dan seterusnya. Timbangan gantung. Nah, anak-anak, ini adalah contoh timbangan gantung. Timbangan gantung biasa digunakan untuk menimbang benda yang berat. Contohnya adalah beras 1 karung, jagung 1 karung. Nah, biasanya cara menggunakan timbangan gantung berikut ini adalah jika kamu ingin mengukur berat beras 1 karung, maka kita akan gantungkan ke timbangan berikut ini. Begitu juga cara mengukur jagung sebanyak 1 karung. Kemudian, timbangan selanjutnya adalah timbangan duduk. Timbangan duduk ini, anak-anak, digunakan untuk menimbang sayur, buah, atau bahan makanan yang lain. Timbangan duduk ini hampir mirip bentuknya seperti timbangan kue atau rumah tangga. Tetapi perbedaannya, timbangan duduk ini lebih besar daripada timbangan kue. Oke, digunakan untuk menimbang sayur, buah, atau bahan makanan yang lain. Nah, anak-anak, di halaman 5 itu ada 3 gambar, yaitu gambar di sebelah kiri dan kanan. Tugas anak-anak adalah memasangkan gambar-gambar tersebut sesuai dengan timbangan. Misalkan telur. Telur biasa dijual di pasar. Kira-kira timbangan yang cocok yang mana ya? Kalian hubungkan ya dengan pensil. Di halaman selanjutnya, di nomor 2, ada soal. Kita baca ya. Hitunglah berat kelompok hewan berikut. Kemudian berilah tanda centang pada kelompok hewan yang lebih berat. Nah, berikut ini hasil penimbangan. Seekor sapi beratnya 110 kg. Seekor ayam beratnya 3 kg. Seekor bebek beratnya 5 kg. Nah, kita ketahui ya bahwa sapi itu beratnya 110, kemudian ayam 3 kilo, bebek 5 kilo. Yang nomor A, yang sebelah kiri itu gambarnya adalah sapi ditambah dengan ayam. Nah, tadi berat sapinya berapa anak-anak? Benar, berat sapinya 110. Anak-anak tulis di bawahnya ya, 110. Kemudian ayam beratnya berapa? Ayam beratnya 3 kg. Nah, ditulis. Kemudian anak-anak jumlahkan menggunakan cara susun jika memang anak-anak kesulitan untuk langsung menggunakan penjumlahan biasa ya. 110 ditambah 3 kilo. Berapa jawabannya ya? Pinter, 113 kg. Kemudian yang sebelah kanan,
Ada kelompok hewan ayam dan bebek. Caranya sama, anak-anak jumlahkan dulu. Ayam 3 kg, kemudian ditambah dengan bebek 5 kg. Berapa hasilnya? Pintar, 8 kg. Nah, dari kedua kelompok hewan sapi dan ayam, kemudian ayam dan bebek, kira-kira yang lebih berat yang mana? Nah, anak-anak centang pada lingkaran yang ada di nomor A ya, di pojok kolomnya. Untuk hewan atau untuk kelompok hewan yang lebih berat. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa setelah belajar, anak-anak berdoa sesudah belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.